Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas AHY, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan PDI Perjuangan. Syukur alhamdulillah tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, nggak terasa. Kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau kemudian ngobrolnya itu antara ketua umum sama ketua DPR, kayaknya nggak 1 jam lebih, tapi ya 20 menit juga udah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya. Jadi tadi kita ngobrol-ngobrol di sekalian bersantap buburnya enak sekali. Dan kemudian, oh iya tadi waktu saya jalan dari rumah di sekitar Kuningan dan Pasar, ini banyak loh wartawan-wartawan yang ikut sama saya, nggak tahu kakinya lecet atau enggak. Karena kata, Mbak beneran akan jalan kaki. Kita pikir Mbak cuman keluar rumah aja habis itu naik mobil. Ya enggak lah gitu. Padahal pakai sepatunya enggak semuanya sepatu olahraga. Tapi katanya aman Mbak, aman. Terus sudah sampai keringetan basah kuyup juga. Terus tadi saat masuk beritanya, saya keringetnya sama loh seperti Mbak Puan. Jadi beneran sama jalannya. Jadi memang hari ini hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat. Dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis, tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura, ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih? Masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih? Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas? Ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi telah bertemu 1 jam lebih di
ruang Nusantara emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilahkan. Terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak Mas. Gitu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah. Kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung? Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Ya, kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami, yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum, nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang, nggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, anak-anak muda yang akan membawa, insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut.
Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca Wapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya baca Wapresnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan, kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
Terima kasih. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 4 pertanyaan. Begitu Mbak Puan, monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Saya nggak menyiapkan pantun, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto, dan para sahabat dari PDIP. Kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.